Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-temanku sekalian, semoga kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, yang mana dengan kenikmatan tersebut kita pakai untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita akan melanjut pembahasan kita, yaitu kitab Hasyah Dimyati ala Syarhi Waraqat. Nah, sekarang kita sudah sampai ke pembahasan qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid darain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayat tegasna bi kulli ismin, dengan setiap nama, min asma'iz zati, dari nama-nama zat, al-a'la yang tinggi, al-mausufi yang disifati, bil kamalil in'ami, dengan kesempurnaan nikmat, atau bi iradati zalika, atau dengan menghendakinya itu pemberian nikmat. Abtadi'u, aku memulai, au u'alifu, atau aku menyusun, mutalabisan, halnya berharap, mutabarikan keberkahan, au musta'inan, atau pertolongan. Waktu soro dan meringkas musonib alal basmalati, atas bismillah. Jadi kenapa dalam kitab Hasyah Waraqat nggak ada khutbah, nggak ada muqaddimah? Biasanya kalau kita temukan di kitab-kitab yang lain, seperti kitab Azkar, seperti kitab Safinatun Najah, di situ ada khutbah dan muqaddimah, atau di kitab-kitab yang lain. Kenapa di Hasyah Waraqat nggak ada khutbah? Kenapa di kitab Jurumiyah salah satunya? Jurumiyah cuma ada bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu huwa lafzu murakabu mufidu bil wad'i, ya kan? Langsung ke bab kalam. Tapi kenapa? Kenapa alasannya seperti itu? Ada alasannya. Kenapa? Nah, di sini waqta soro dan meringkas musonib alil basmalah, di atas bismillah. Jadi diringkas nih. Nah, kenapa nih? Di husulil hamdi, karena terhasilnya pujian, biha. Nah, ini kurang titik nih. Biha dengannya itu bismillah. Fa innaha, maka sesungguhnya bismillah, tatadammanu, itu mengandung bismillah, nisbatal jamili, akan nisbah yang indah, ilahi, kepada Allah Ta'ala, alal wajhil makhsusi, atas jalan yang khusus, waftataha, dan memulai musonib biha dengannya bismillah, liannaha, karena sesungguhnya bismillah, min ablaghi sana, itu dari paling banget ya pujian. Jadi pujian paling banget itu ada dalam bismillah. Wa hamdil fudolai, dan pujian yang dalam dari hambanya yang utama. Walihaza, dan karena ini, iktafa, mencukupkan, biha dengannya itu bismillah, al-Imamul Bukhari, oleh Imam Bukhari, fi awali sahihi, dalam awal kitab sahihnya. Ya, di dalam kitab awal sahih Bukhari, kita enggak menemukan, kecuali kitab-kitab yang sudah ditahqiq, ya, yang sudah ditahqiq oleh para ulama, ya kan, seperti cetakan apa? Cetakan Beirut, cetakan Darul Minhaj, itu ada muqaddimahnya. Biasanya muqaddimah pentahqiq, ya, bukan muqaddimah dari ada muqaddimah pentahqiq, ada muqaddimah musannif. Nah, tapi kalau dalam pure kitab Sahih Bukhari itu nggak ada khutbahnya, hanya dicantumin bismillahirrahmanirrahim, langsung ke bab hadis yang pertama, itu innamal a'malu binniyat, ya, nggak ada khutbahnya, karena dalam bismillah itu sudah mengandung pujian paling dalam. Nah, wataro, kadang meninggalkan musonib as-sholat, akan sholat, akan membaca sholawat, bukan meninggalkan sholat, tapi meninggalkan membaca sholawat, ikhtisaran, halnya meringkas, diringkas oleh musonib. Wahtamilu, dan mungkin annahu, bahwasanya musonib ata, mendatangkan musonib biha dengannya itu bismillah, lafzon,
secara lafaz. Jadi musonif mendatangkan bismillah secara lafaz wal hasilu dan bermula yang terhasil innalladzi sungguhnya perkara yang yajma'u mengumpulkan itu perkara al basmalah akan basmalah wal hamdalah dan hamdalah wa tasyahuda dan tasyahud zikrullah itu zikir kepada Allah taala waqad dan sungguh ini seharusnya hasola bukan ja'ila hasola seharusnya dalam cetakan ini. Sebenarnya saya lagi nyari-nyari kitab selain cetakan yang ini nih. Kalau misalkan ada tolong kirim linknya ya di bawah komentar. Saya nyari-nyari soalnya nggak ketemu yang cetakan yang lain gitu. Nah, adanya cetakan ini dong, nggak apa-apa kita pakai cetakan yang ini. Waqad dan sungguh hasola terhasil bil basmalah dengan basmalah. Jadi dalam basmalah itu telah mengandung pujian, tasyahud, bahkan pujian yang paling dalam itu sudah terkandung dalam bismillah. Makanya musannif sini mencukupkan dengan bismillah aja gitu. Qauluhu fahadhi bermula perkataan Imam Musannif dapat fahadhi. Nah, in jikalau kanat ada al khutbatu oleh khutbah qabla ta'lifi sebelum menyusun kitab waraqat syarah waraqat. Fal isyaratu maka bermula isyarah ilama isim isyarah lapat hadhihi kan hadhihi kan isim isyarah. Maka bermula isim isyarah lapat hadhihi ilama kepada perkara fi dzihni yang ada dalam hatinya musannif. Ayat tegesa mufassilun bermula merinci hadzal mujmali perkara ini yang gamblang waraqatun itu waraqat. Nah, jadi begini. Kalau khutbahnya, muqaddimahnya atau muqaddimahnya ya ada sebelum musonif menyusun syarah waraqat, maka misalkan begini, saya ingin mengarang kitab. Saya susun dulu dengan khutbahnya. Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Fahadhihi waraqatun, ya kan. Qalilatun tashtamilu fahadhi. Baru tuh setelah fahadhi ada lafaz qalilatun tashtamilu ila akhir kepada sampai akhir kitab. Nah, maka lafaz hadhinya ini menunjukkan kepada sesuatu yang ada dalam peti musannif. Apa maksudnya? Yaitu kitab waraqat yang sedang ditulis oleh Imam Musannif. Seperti itu gampangnya. Nah, dan jika kanas ada itu khutbah ba'da ta'lifi setelah menyusun. Nah, misalkan ditulis dulu nih apa namanya qalilatun misalkan ditulis dulu nih tashtamilu ala ma'rifatil fusul min usulil fiqhi ya kan, terus sampai akhir kitab pembahasan ditulis semua tuh, baru ditulis tuh akhirnya Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Nah, fa imma maka baik bahwa takun ada itu khutbah ilama kepada perkara fil zihni ya dalam hati musannif. Jadi ada dua nih yang kedua kemungkinan. Kalau misalkan lapat hadhihi-nya itu isim isyarah lapat hadhihi-nya itu ditulis setelah menyusun kitabnya dulu, baru itu lapat hadhihi pada awal khutbahnya, maka itu menunjukkan kepada hati yang ada di Imam Musannif. Tapi kalau misalkan au ilama atau kepada perkara fil khari yang di luar tegasaan nuqusyu lembaran-lembaran atau perkara yang nyata yang ada dalam lembaran. Nah, misalkan itu tertuju atau itu isi isyarahnya itu tertuju pada yang ini nih. Fahadhihi waraqatun ya kan. Qalilatun tashtamilu. Nah, maka lafaz hadhihi-nya itu tertuju kepada teks kitab waraqat ini. Seperti itu, paham ya? Jadi ada dua kemungkinannya. Kalau lafaz hadhihi-nya ada sebelum menyusun kitab waraqat yang ini nih, maka lafaz hadhihi-nya itu tertuju dalam sesuatu yang ada dalam hati musannif, yang ada dalam pikiran musannif. Tapi kalau misalkan lafaz hadhihi-nya itu ada setelah menyusun kitab yang ini, maka itu ada dua kemungkinan. Pertama ada dalam hati musannif,
lapat hajinya itu, yang kedua pada lembaran-lembaran ini. Seperti itu. Qauluhu waraqatun, bermula berkata nama musonib lapat waraqatun. Sonnafa menyusun musonib akan itu waraqat. Al-imam. Sonnafa menyusun akan itu waraqat al-imamu. Nah, fa'ilah di sini nih. Fa'il. Sonnafa menyusun akan itu waraqat al-imamu oleh imam, al-alimu yang alim, al-alamah yang menjadi ciri, yang menjadi tanda kealamahannya, kealimannya. Al-alamah itu Abu Ma'ali Abdul Malik ibni Yusuf ibni Muhammadin al-Juwainiyu al-Iraqiyyu asy-Syafi'iyyu. Jadi nama panjang nanti dibahas tentang penamaan Imam Haramain. Ada yang menyusun kitab matan waraqat nih, yang pinggir ini yang di garis kurungin itu, namanya Abu Ma'ali Abdul Maliki bin Yusufi bin Muhammadin al-Juwainiyu al-Iraqi, dari negeri Irak. Ya. Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Dan dilahirkan itu Abu Ma'ali sanata tis'a asyarata wa arba'imi'atin, pada tahun apa namanya 419 Hijriah. Nah, dilahirkan pada tahun 419 Hijriah. Bima kata wajawaro, tinggal itu Imam Haramain Abu Ma'ali bima kata wal Madinah, tak di negeri Mekah dan Madinah. Arba'asinina, akan 4 tahun. Jadi Abu Ma'ali ini tinggal di Mekah ini selama 4 tahun. Yufti memberikan fatwa. Wa yajma'u, dan mengumpulkan itu Abu Ma'ali turuq Syafi'i, akan jalan fikih Imam Syafi'i. Maksudnya mengumpulkan fikih-fikih metode-metode Imam Syafi'i. Semua kemudian ada kembali ila Naisaburin, ke Naisabur. Nah, Naisabur itu di Irak. Nah, jadi Imam Abu Ma'ali ini mengemban tugas fatwa di negeri Mekah dan Madinah. Fabana, maka membangun lahu baginya itu Abu Ma'ali al-waziru, oleh wazir Nizamuddin, yakni Nizamuddin, Perdana Menteri. Wazir itu Perdana Menteri. Perdana Menteri Nizamuddin. Al-madrasah, akan madrasah. Jadi setelah kembali dari Mekah, dibangunkan oleh Perdana Menteri itu akan sekolah An-Nizamiyah, ya, madrasah Nizamiyah. Fakhotaba, maka berkhutbah itu Abu Ma'ali biha, dengannya itu madrasah, di madrasah. Wajalasa, dan duduk itu Abu Ma'ali lil wa'izi, untuk memberikan nasihat, wal munazarati, dan munazarah, berdiskusi ilmu. Wa mata, dan maut, wafat Abu Ma'ali sanata thamanin wa sab'ina wa arba'imi'atin, pada tahun 478 Hijriah. Fa'umruhu, maka bermula umurnya Abu Ma'ali nahwi tis'in wa khamsina sanatan, 59 tahun. Wa ughliqat, dan ditutup al-aswaqu, oleh pasar-pasar, yauma mautihi, ketika hari kematiannya. Masya Allah. Berarti menunjukkan Imam Abu Ma'ali itu orang yang sangat berpengaruh pada zaman, ya. Orang yang sangat alim, sehingga pasar-pasar ditutup. Itu orang-orang berhamburan datang ke kediaman Imam Haramain pada hari kematiannya. Wa kanat, dan ada talamizatuhu, oleh murid-muridnya pada saat itu. Yauma izin, pada saat itu, qariban, dekat, min arba'imi'atin, dari 400. Hampir dekat nih dari 400. Wa nusiba, dan dinasabkan. Dinasabkan mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Mana tadi nih? Aduh. Wa nusiba, dan dinisbatkan
lil Haramain, kepada Imam Haramain. Jadi Abu Ma'ali itu dinisbatkannya Imam Haramain di mujawaratihi karena tinggalnya itu Imam Haramain bihima di negeri Mekah wal Madinah. Kaza begitu juga fi Syanwani, dalam kitab Syanwani ala Abdissalam, karya Imam Abdissalam, wa fi hasyiyati syekhina, dan dalam hasyiyah guru kami ala Kifayatul Awam, ada di kitab Kifayatul Awam, di tengah-tengahnya itu ada keterangannya wa luqiba, dan dilakopkan. Bizalika, dengan demikian itu ayat kesna bil imamil haramain, dengan Imam Haramain lin hisarif ta'il harami, karena mengemban tugas fatwa negeri haram maki Mekah wal Madani, dan negeri Madinah. Fihi, tetap padanya itu lakop. Suma kemudian inna qaulahu, sesungguhnya perkataan musannif waraqatun, lapat waraqatun. Fihi, ada padanya lapat waraqat, majazun, bermula majaz, alaqatuhu, bermula alaqah, berkaitan, berhubungannya itu majaz, al mujawaratu, itu berhubungan, wahwa, bermula dia itu ala takdiril mudhaf, ala takdiri mudhafin, atas mentakdirkan mudhaf. Jadi lapat waraqatun fahadhihi waraqatun itu dengan mentakdirkan mudhaf. Jadi waraqatin itu jadi mudhaf ilaih. Seperti ini. Ayat tegasnya zatu waraqatin. Jadi kalau misalkan memakai mengira-ngirakan mudhaf, berarti begini. Fahadhihi zatu waraqatin, maka bermula ini yang memiliki lembaran-lembaran. Seperti itu. Nah, oke, mungkin kita cukupkan sampai sini saja. Insyaallah kita lanjut ke wahwa qalilatun. Hadhihi min kalam syarih. Nah, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjut. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbin fa'ina bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.